Baik, terima kasih Master atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon izin share screen, Master. Apakah gambar saya sudah kelihatan, Master? Oh, alhamdulillah, sudah ya. Oke, baik-baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, luar biasa. Training of Facilitator. Bapak Ibu semuanya, master-master yang luar biasa. Sebagai calon fasilitator tentunya teman-teman semuanya, master-master semuanya bisa memberikan contoh atau role model semangat yang kompak ya teman-teman semuanya. Saya akan bilang semangat pagi, lalu master-master semuanya menjawab, lalu dilanjutkan, Master apa kabar? Are you ready? Oke, are you ready? Oke, baik, kita buktikan. Semangat pagi, 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 pagi. Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Luar biasa. Kita kasih plus buat semuanya. Terima kasih master-master semuanya. Di sini saya lihat luar biasa ada para senior saya, suhu-suhu saya terkait dengan diklat ini. Mohon izin saya menyampaikan terkait dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Wah, kenapa sih dalam sharing session ini juga ada perlu menyampaikan ini, Bapak Ibu semuanya. Saya menjalankan amanah dari penyelenggara untuk menyampaikan ini. Jadi saya mewakili Master Asri dan Master Afan untuk menyampaikan terkait dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Master-master semuanya, bahwa sebenarnya yang menjadi pertanyaan pertama adalah profil lulusan dari Diklat CPAK itu seperti apa sih? Itu yang perlu kita pikirkan sebagai seorang fasilitator. Sebenarnya kurikulum objektif dari CPAK itu seperti apa sih begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, mohon izin menyampaikan pertama bahwa profil lulusan dari Diklat calon penyuluh anti korupsi ini tidak lain hanya untuk, bukan hanya ya, tidak lain untuk menuju, untuk mencapai agar para peserta itu memiliki kompetensi sebagai penyuluh anti korupsi jenjang pertama. Jadi ini perlu diingat master-master semuanya, diklat ini, diklat CPAK ini untuk skema penyuluh anti korupsi pertama. Maka objektifnya adalah ada 5 unit kompetensi dalam SKKNI dan tentunya saya yakin master semuanya hafal ya, dari mengaktualisasikan nilai-nilai integritas sampai pada membangun sikap anti korupsi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi profil lulusan penyuluh anti korupsi pertama. Nah, sebenarnya penyelenggaraan diklat PAK ini sudah dilakukan sebelumnya. Maka kita lihat teman-teman semuanya, kenapa kok ada perubahan kurikulum? Nah, ini yang perlu kita lihat latar belakangnya. Ada beberapa evaluasi terhadap diklat penyuluhan anti korupsi sebelumnya dari berbagai stakeholder. Itu baik dari point of view peserta, dari fasilitator, dari asesor maupun dari perspektif penyelenggara dalam hal ini LSP KPK begitu ya, atau Direktur ACLC KPK. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa evaluasi yang perlu saya highlight. Pertama, contohnya ya, peserta mengeluhkan bahwa ini perspektif evaluasi dari peserta. Loading waktu untuk mengerjakan tugas itu terasa tidak seimbang dengan jumlah tugas yang ada.
Mungkin teman-teman dulu yang alumni Diklat bisa merasakan itu ya. Nah, ini salah satu masukan dari peserta, evaluasi dari peserta seperti itu. Nah, lalu dampaknya apa? Ini dari perspektif fasilitator, nampaknya yang penting ada tugasnya begitu. Jadi meaning dari tugas itu belum dapat tercapai dengan maksimal. Ini kan salah satu evaluasinya. Lalu dari point of view dari peserta juga menyampaikan bahwa ekspektasi peserta mendapatkan tambahan konten itu belum terakomodir. Saya itu pengen diklat itu, pengen dapat materi, pengen dapat ilmu baru terkait dengan materi begitu. Tetapi ketika datang ke diklat persiapan sertifikasi yang ada itu belum terakomodir dengan baik begitu. Nah, selanjutnya ada lagi ini perspektif dari asesor. Kok diklat alumni diklat ini peserta asesi yang dari jalur diklat ini kadang-kadang masih lemah terkait dengan pengetahuan 15 materi dasar secara substansinya. Ya, jadi ini menjadi isu krusial pada proses sertifikasi jalur diklat gitu. Lalu ada juga kita melihat narasumber itu ini di kelas-kelas sebelumnya bersifat penguatan. Jadi kadang belum inline pada 15 materi dasar. Bukan tidak menarik ya, itu bagus. Artinya misalnya menarik terkait dengan 15 materi dasar, dijelaskan dengan baik dan memang itu isu-isu yang memang diterapkan. Tetapi requirement dari SKKN itu salah satunya adalah 15 materi dasar gitu. Jadi kadang-kadang yang nyangkut 10, ada beberapa yang belum. Nah, makanya master-master semuanya KPK dalam hal ini ACLC merasa perlu ada pengembangan desain kurikulum untuk mengakomodir berbagai kekurangan tersebut gitu loh. Maka diklat persiapan sertifikasi PAK ini bertransformasi menjadi diklat calon penyuluh anti korupsi. Makanya perubahan kurikulum dilakukan. Ini adalah latar belakang dari perubahan kurikulum ini. Nah, ada beberapa fondasi atau landasan pengembangan kurikulum CPAK ini, Bapak Ibu semuanya, master-master semuanya. Nah, kenapa ini kita perlu punya landasan ini? Karena training tidak terlepas dari learning. Nah, bagaimana learning ini kita kelola dengan baik? Maka perlu ada landasan-landasan falsafahnya. Ini saya sampaikan secara selintas, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, ada paradigma besar terkait dengan pembelajaran ya. Di dalam dunia training itu ada pedagogi, ada andragogi, dan ada heutagogi gitu. Nah, kalau pedagogi titik tekannya pada understanding knowledge gitu. Tapi kalau andragogi dan heutagogi ini lebih mengarah kepada creating knowledge. Nah, kurikulum kita CPAK ini mengacu yang mana? Ini barisan antara di sini Bapak Ibu semuanya. Dari andragogi sampai ke heutagogi. Kenapa kita menggunakan landasan andragogi dan heutagogi? Karena teman-teman semuanya tidak bisa dipungkiri para peserta ini adalah orang dewasa. Tapi di satu sisi pergeseran juga, di satu sisi di pergeseran di SKKN itu juga mereka juga harus creating knowledge gitu. Nah, irisan antara andragogi dan heutagogi ini yang menjadi landasan kurikulum ini. Nanti teman-teman bisa melihat nanti bentuknya seperti apa. Ada pembelajaran mandirinya, sehingga mereka bisa menentukan, misalnya salah satu contohnya, mereka bisa belajar secara mandiri, kapan sih menentukan jadwalnya, kapan bisa mengerjakan ini gitu, sudah tidak dipatok, sudah tidak di-grade pada waktu itu tertentu, tapi mereka bisa mengatur.
jadwal kita share dari awal, sehingga bisa menentukan, oh iya ya, output dari kegiatan itu ini. Maka saya bisa mengatur strategi pembelajaran saya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu perspektif heterogogi masuk di dalam diklat ini. Nanti akan lebih jelas pada struktur kurikulum. Nah, lalu yang kedua perspektif blended learning. Kenapa blended learning? Blended learning itu ada sisi individualnya, ada sisi online learning-nya, ada small group-nya, ada kolaboratifnya. Nah, kalau makanya di dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya dalam struktur kurikulum nanti ada asinkronus, lalu ada fasilitasi kelompok, ada proses sharing session, ada proses simulasi, dan ada juga proses praktek mandiri gitu oleh para peserta. Dan praktek itu berbeda dengan simulasi ya. Kalau simulasi itu ya memang belum real. Tapi kalau praktek mereka sudah real menyuluh. Ini ya sesuatu yang berbeda dari diklat-diklat sebelumnya. Lalu ini juga perspektif blended learning, kita juga akomodir dalam proses pengembangan kurikulum ini bersifat personal, konektif, walaupun kita asinkronus tapi tetap terkoneksi ya, tugas saya udah apa belum gitu. Jadi mereka para peserta juga merasakan bahwa saya baru belajar walaupun tidak ada kontrol, walaupun tidak secara sinkronus atau secara langsung. Lalu aktif, justru peserta yang aktif untuk mengerjakan, untuk bertanya dan sebagainya. Terstruktur. Jadi walaupun para peserta itu belajar mandiri, tetapi ada beberapa target-target yang perlu dilakukan. Inilah terstruktur seperti ini. Berikutnya, kami juga mengadopsi terkait dengan taksonomi Bloom. Kenapa dalam taksonomi Bloom ini adalah terkait dengan tingkatan dan tahapan. Maka dalam asinkronus itu kita berikan overview untuk mendapatkan knowledge dulu, mendapatkan pengetahuan dulu, lalu baru meng-create pada waktu di sinkronus. Lalu ada juga mereka mengevaluasi juga, mengevaluasi bagaimana ya praktek penyuluhan yang sudah dilakukan, apakah praktek saya itu sudah berhasil. Nah, dimensinya sampai ke arah sana. Maka tahapannya asinkronus dulu, lalu penguatan materi, mereka merancang penyuluhan, lalu mereka praktek, lalu mereka mengevaluasi, membuat laporan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang kita mengadopsi dari taksonomi Bloom ini. Itu terkait dengan falsafah atau dasar-dasar dari pengembangan kurikulum CPAK ini. Master semuanya, karena waktunya terbatas ya, saya lanjutkan terkait dengan struktur kurikulum diklat CPAK. Itu tadi dasar-dasarnya dan falsafahnya, lantas struktur kurikulumnya seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu semuanya, master bisa melihat di sini, sudah lengkap ya, ada pembelajaran asinkronusnya, ada pembelajaran sinkronusnya, ada teori, ada prakteknya. Nah, teman-teman semuanya, praktik di dalam struktur kurikulum ini lebih banyak pendampingan dilakukan oleh fasilitator. Kalau di dalam misalnya contoh dalam aktualisasi integritas gitu. 3 jam pelatihan teori, 1 jam praktek. Maksudnya seperti apa? 3 jam itu diisi oleh narasumber. Bagaimana para calon peserta ini mendapatkan materi, bagaimana sih menginternalisasikan, bagaimana sih mengaktualisasikan integritas. Lalu ada praktiknya. Praktiknya apa? Adalah bagaimana kita membuat output pembelajaran dari aktualisasi integritas tersebut. Jadi ada waktu di situ. Nah,
Berikutnya, apakah pengumpulannya di hari itu juga? Ini enggak. Nanti ada waktu jeda waktu. Sehingga peserta lebih leluasa untuk mengatur strategi untuk mencapai output learning yang ada. Baik, Bapak Ibu semuanya, master-master, saya akan menjelaskan satu persatu dari 11 mata diklat ini, sehingga nanti teman-teman semuanya sebagai fasilitator memahami falsafah dari setiap mata pelatihan ini. Sebenarnya arahnya kemana sih? Ruhnya kemana sih? Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dari overview SKKNI penyuluh anti korupsi. Ada 3 hal yang perlu saya jelaskan terkait deskripsinya seperti apa, materi pokok dan penugasannya. Yang pertama, overview SKKN ini berada di asinkronus, jadi di dalam e-learning. Kalau teman-teman semuanya masuk di dalam e-learning kemarin ya, teman-teman semuanya ada yang daftar gagal dan sebagainya. Nah, itulah warna-warni dalam asinkronus begitu ya. Nah, mata pelatihan overview ini peserta menjalaninya dengan metode asinkronus. Mereka belajar mengakses e-learning. Mata diklat ini memberikan pembekalan awal kepada peserta agar memiliki pemahaman tentang jabatan kerja penyuluh anti korupsi. Wah, Pak Tarwan kok namanya jabatan kerja ya? Oke. Teman-teman, kalau di dalam SKKN itu disebutkan bahwa penyuluh anti korupsi itu adalah jabatan kerja ya. Oke. Standar kompetensi penyuluh anti korupsi dan pentingnya peran penyuluh anti korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi ini adalah pembekalan awal. Materi pokoknya ada 6 ini, teman-teman semuanya bisa melihat ya, ada pengenalan SKKNI. SKKNI itu apa sih? Yang nanti akan dibahas oleh, yang kemarin sudah dibahas Master Santri ya. Nah, ini juga dibekali kepada para peserta. Sebenarnya SKKN itu seperti apa? Sampai pada nomor 6, hubungan antara diklat calon penyuluh anti korupsi dan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Hubungannya apakah baik-baik saja? Hubungannya seperti apa sih benang merahnya? Oh, ternyata diklat CPHK itu seperti ini, nanti follow up-nya ke sini, ke sertifikasi. Misalnya seperti itu. Nah, ini dibahas di dalam overview. Lalu penugasannya apa? Salah satu bentuk membuktikan bahwa mereka sudah belajar, salah satunya adalah output pembelajaran. Mereka membuat rangkuman overview SKKNI penyuluh anti korupsi dengan bahasa sendiri. Sebenarnya pemahaman dari peserta terkait dengan SKKNI itu apa sih begitu. Lalu kita menetapkan ketentuan tugasnya. Ada 3 dan 3 ini ada 4 poin ya. Salah satunya dikerjakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Nah ini sudah terinformasikan kepada peserta di awal, gitu kan. Oh ya, saya apa sih output learning yang harus saya lakukan, sehingga mereka bisa mengatur strateginya masing-masing. Berikutnya, yang kedua, overview keterampilan dasar penyuluh anti korupsi. Nah, ini salah satu master-master semuanya, salah satu keluhan yang kemarin yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bagaimana sih materi 15 materi dasar itu bisa dipahami dengan baik? Pertama, di asinkronus mereka mendapatkan ini. Jadi mata diklat ini memberikan pembekalan awal kepada peserta agar memiliki pemahaman dalam perencanaan penyuluhan, pengorganisasian, penentuan metode, penelusuran berbagai sumber, dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, ini hanya sebagai pengenalan awal. Oh iya ya, kalau menyuluh ternyata ada keterampilan-keterampilan dasar yang harus saya punyai begitu kan. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa mereka itu sudah belajar itu? Tentunya penugasannya adalah membuat draft dokumen keterampilan dasar penyuluhan.
gitu ya. Pak, draftnya kok kita dasarnya apa? Ya, biarkan mereka berproses. Sehingga apa sepenangkapan mereka terhadap materi ini begitu. Nanti ada fasilitator yang memberikan feedback terhadap hasil-hasil penugasan ini. Jadi mereka biarkan mengeksplorasi sebenarnya apa sih yang dimaksud, mereka bisa mengembangkan. Dan mereka sudah didampingi sejak awal oleh fasilitator. Ini terkait dengan keterampilan dasar, dan ini adalah penugasannya. Selanjutnya, untuk overview materi dasar anti korupsi. Nah, jadi sejak asinkronus, mereka tuh sudah mendapatkan info-info terkait dengan 15 materi dasar itu apa saja ya, apa sih gunanya gitu kan. Makanya di dalam materi pokok ini sudah digolongkan membangun semangat itu apa saja materinya, pengetahuan terkait dengan anti korupsi apa saja materinya. Ini kan jumlahnya 15, 4, 6, 4, 1. Oke. Nah, ini adalah upaya untuk peserta itu belajar lebih awal. Bagaimana caranya, teman-teman semuanya? Maka kita kaitkan pada output pembelajarannya. Untuk membuktikan bahwa mereka sudah belajar itu progresnya seperti apa sih? Mereka membuat draft materi paparan. Ini sudah eksplisit tersampaikan. Membuat draft materi penyuluhan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas yang mencakup 15 materi dasar. Nah, ini ada 15 materi, mereka di e-learning atau di asinkronus mereka mendapatkan asupan materi dari para pemateri di asinkronus, baik video maupun bahan tayang. Nah, mereka ditugaskan untuk membuat 15 materi dasar ini. Bentuknya berupa draft, dan ini nanti akan mendapatkan feedback dari para fasilitator. Berikutnya, untuk mata diklat yang keempat, ini sudah masuk ke sinkronus. Nah, teman-teman, sudah bertatap muka seperti ini, kalau dalam via Zoom ya, bertatap muka langsung dalam waktu yang bersamaan begitu. Mata diklat ini disampaikan dengan metode sinkronus ya, pada waktu yang bersamaan. Mata diklat ini membekali peserta dengan materi integritas, kode etik penyuluh, dan bagaimana cara mengaktualisasikan integritas dalam keseharian. Ini menghadirkan narasumber master-master semuanya. Jadi mereka para peserta mendapatkan materi ini dari narasumber. Nah, output-nya seperti apa? Output-nya nanti penugasan mereka mengerjakan adanya IC integritas yang berisi jawaban-jawaban naratif terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan integritas. Ada 12 poin. Nggak saya tampilkan. Kalau saya tampilkan di sini nanti penuh. Wajah saya nanti nggak kelihatan, tertutup tulisan. Iya kan? Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu yang saya sampaikan tadi. Ada teorinya, 3 jam, dan prakteknya mereka dikasih waktu untuk membuat IC tersebut. 1 jam itu bukan waktu mengerjakan, waktu membahas sama fasilitator. Nanti mengerjakannya, dikumpulkannya maksimal jam berapa, ada waktunya lagi. Begitu. Jadi mereka lebih leluasa untuk mengerjakan output pembelajaran dari setiap mata pelatihan. Berikutnya, ini penguatan materi dasar anti korupsi. Master Tarman, kok ada ya? Kemarin tadi ada overview, kok di sini ada begitu. Nah, itulah gunanya teman-teman semuanya dalam pembelajaran itu ada namanya repetisi atau reinforcement. Semakin kita ulang-ulang, itu akan semakin kuat begitu ya. Nah, pada waktu di awal, para peserta sudah mendapatkan di asinkronus materi overview 15 materi dasar. Masih belum cukup kan? Oke, di sini menghadirkan narasumber. Mereka bisa berinteraksi
dari materi yang diberikan. Dan master-master semuanya, ini ada sesuatu yang baru. Para narasumber itu juga diberikan ini loh materi pokoknya. Ini loh tujuan pembelajaran dari sesi ini. Sehingga para narasumber itu dari uji coba yang kemarin, dari angkatan yang pertama kemarin, sudah sangat inline dengan requirement yang kita butuhkan begitu. Karena narasumber pun juga, oh iya, ini saya akan bawa ke sini. Saya bertugas mendapatkan amanah untuk membawa, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Sehingga sinkron antara yang dibutuhkan, antara yang diberikan. Jadi kepakarannya itu memang bisa mewarnai, memperkuat 15 materi dasar ini. Nah, penugasannya apa? Penugasannya adalah mereka menyempurnakan gitu, materi paparan yang sudah dibuat di draftnya tadi. Mungkin pada waktu membuat draft di asinkronus tadi, oh ya belum terpikirkan begitu misalnya. Oh ya ada knowledge baru yang diberikan oleh narasumber. Nah, ini adalah penyempurnaan di sini. Sehingga teman-teman semuanya, harapannya para peserta secara konten, secara substansi itu kuat. Memiliki pemahaman yang baik. Karena apa? Penyuluh itu kan memberikan penyuluhan, memberikan pencerahan begitu. Kalau kita ditanya bingung terkait dengan 15 materi dasar kan justru bukan menyuluh ya, tapi malah jadi memperkeruh gitu ya. Oke, itu hanya jok-jok saja ya. Nah, makanya teman-teman semuanya kita perlu mengembangkan ini baik memaintain kompetensi kita. Dan ini dibekali terakomodir dengan baik pada kurikulum ini. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, master-master yang saya banggakan, ada manajemen penyuluhan. Nah, manajemen penyuluhan ini teman-teman semuanya, ini disinkronus, membekali peserta dengan manajemen penyuluhan dari perencanaan hingga pelaporan. Ini yang beda, difasilitasi oleh fasilitator. Jadi ini tanggung jawab teman-teman semuanya. Kenapa? Tadi kan sudah punya draftnya. Nah, sekarang menyusunnya apa? Menyusun perencanaan yang mana? Ini perencanaan yang akan dilakukan nanti pada waktu praktek di hari kelima. Kenapa? Oh iya ya, nanti kan ada praktek menyuluh beneran begitu. Perencanaannya seperti apa? Perencanaan real. Jadi perencanaan real praktek menyuluhnya. Mereka mau menyuluh ke siapa? Bahkan kemarin di angkatan 1 ada yang menyuluh offline, ya. Menyuluh bukan online, malah offline begitu prakteknya. Ya, luar biasa. Mereka mendapatkan lesson learn yang luar biasa ketika mereka praktek begitu ya. Nah, ini perencanaan manajemen penyuluhan ini konteksnya adalah konteks yang real. Merencanakan yang real itu besok pada hari kelima saya menyuluh ke siapa. Pengorganisasiannya butuh apa saja. Nah, yang ketiga ini dokumen instrumen evaluasi penyuluhan. Maksudnya begini, kalau kita mau menyuluh kan misalnya mereka mau menggunakan teknik pre-test dan post-test. Berarti kan yang diperlukan soalnya kan? Nah, itu soalnya disiapkan di sini. Ini terkait dengan mata pelatihan manajemen penyuluhan. Ini didampingi oleh fasilitator. Ini sampai ketiga ya, 1, 2, 3. Berikutnya, master-master semuanya. Nah, ini ada yang baru dari berbeda dengan pelatihan sebelumnya. Ada namanya best practice penyuluhan anti korupsi. Jadi para peserta itu juga dibekali, ini loh yang sudah jadi, yang sudah pernah melakukan penyuluhan itu prakteknya seperti ini loh. Kita KPK akan mengambil beberapa penyuluh anti korupsi yang memang diseleksi ya, oh kira-kira siapa yang giat untuk melakukan penyuluhan. Nah, mata diklat ini akan membekali peserta dengan pengetahuan terkait penyuluhan yang dilakukan di lapangan
melalui sharing bersama narasumber. Narasumbernya adalah penyuluh anti korupsi. Nah, bisa jadi Bapak Ibu semuanya di sini bisa menjadi salah satu narasumber best practice ini gitu. Nah, apa materi pokoknya? Gambaran dan contoh praktik baik penyuluhan anti korupsi. Tentunya menyuluh itu bukan hanya senang-senang saja, tapi tantangannya apa saja. Nah, itu juga dibahas di situ. Nah, apa gunanya materi best practice ini untuk memotivasi teman-teman semuanya, master-master semuanya. Jadi bukan hanya sekedar kita paham substansi, paham manajemen penyuluhan, tapi bagaimana yang menyuluh. Yang baik itu gambarannya seperti apa. Ini adalah ruangnya, best practice penyuluhan anti korupsi. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, master-master yang saya hormati, nah, ada penyuluhan yang efektif, menarik, dan berdampak. Nah, ini juga master-master semuanya ini bersifatnya non-dokumen ya, tetapi ini kompetensi yang penting. Bagaimana teknik membuka penyuluhan, bagaimana metode menyampaikan materi penyuluhan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi tipe-tipe kelompok sasaran. Menariknya, ini disampaikan oleh fasilitator, difasilitasi oleh fasilitator. Dan saya yakin master-master semuanya punya pengalaman yang banyak tentang ini. Nah, ini perlu disampaikan oleh kepada para peserta kelompoknya masing-masing. Jadi mata diklat ini membekali peserta terkait dengan keterampilan menyuluh sehingga peserta memiliki kompetensi melakukan penyuluhan anti korupsi yang menarik. Bukan hanya menarik, tapi efektif. Bukan hanya menarik dan efektif, tapi juga berdampak. Nah, 3 itu, Master, yang dituju di dalam mata diklat yang ke-8 ini. Berikutnya, mata diklat yang ke-9 itu terkait dengan simulasi praktik menyuluh. Nah, ini adalah memberi ruang, memberi kesempatan para peserta untuk mereka mensimulasikan. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang sudah jago untuk berbicara, untuk menyuluh, mungkin nggak perlu simulasi, tetapi ini para peserta yang mungkin yang sebelumnya tidak punya fungsi atau tidak pernah yang notabene tidak ngomong begitu ya, artinya tidak tugas dan fungsinya itu tidak harus mereka ngomong di depan umum. Ini menjadi suatu kebutuhan juga. Sebenarnya mereka merasakan menyuluh itu seperti apa sih? Tapi jangan yang real dulu misalnya. Nah, ini teman-teman semuanya, simulasi praktek ini adalah ruang bagi para peserta untuk mensimulasikan perencanaan atau penyuluhan yang sudah direncanakan tadi untuk dipraktekkan besok kepada kelompok sasaran yang realnya. Ini simulasi ini merupakan ruang latihan kesempatan peserta untuk mempersiapkan, mensimulasikan praktek menyuluh yang sesungguhnya pada hari kelima diklat. Durasinya maksimal 10 menit ya. Ada membuka, metode menyampaikan, teknik menutup, dan ini teman-teman semuanya difasilitasi oleh fasilitator. Jadi yang menjadi teman satu kelompoknya itu menjadi kelompok sasarannya. Nanti ada review dari teman-teman semuanya. Sehingga di situ ada proses sharing, ada proses mendapatkan experience. Itu yang diharapkan dari proses simulasi praktek menyuluh ini. Berikutnya, yang ke-10, teman-teman semuanya, master-master yang saya hormati, ini ada praktik menyuluh. Nah, ini berbeda, yang sebelumnya nggak ada. Ada praktik menyuluh. Praktik menyuluhnya kenapa? Karena ini pesertanya real. Jadi bukan non peserta begitu. Ada yang kemarin menyuluh CPNS, CPNS, ada yang menyuluh stakeholder dari instansinya. Nah, itu monggo silahkan. Dan menariknya ini dilakukan mandiri oleh peserta. Lalu kita mendapatkan buktinya apa? Buktinya adalah rekaman video. Jadi teman-teman semuanya di praktik menyuluh ini jam 8 sampai jam 12 di hari kelima itu
mereka diberikan kesempatan ruang untuk mereka menyuluh pada kelompok sasaran real tanpa ada fasilitator begitu ya. Jadi biarkan mereka mengekspresikan kompetensi yang mereka miliki begitu dan menghadapinya sendiri begitu ya. Nah, itu adalah salah satu experience yang dihadirkan dari kurikulum ini kepada para peserta calon penyuluh anti korupsi gitu. Ini ketentuan-ketentuannya ini sudah ada ya Bapak Ibu semuanya, nanti bisa dibaca. Itu terkait dengan praktek penyuluh. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, nah para peserta setelah mereka praktek, membuat laporan, menganalisis evaluasinya, lalu melaporkan, membuat laporan penyuluhan yang sudah dilakukan. Jadi laporan itu laporan real dari penyuluhan yang sudah dilakukan. Yang berikutnya adalah pengantar sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah, mata diklat ini membekali peserta agar memiliki pemahaman terkait sertifikasi kompetensi penyuluh anti korupsi yang mencakup persyaratan administratifnya apa, persyaratan substantifnya apa, tahapan dan teknik sertifikasinya seperti apa. Jadi para peserta dibekali ini di akhir. Lalu penugasannya apa? Nah, ini penting teman-teman semuanya. Dalam setiap output pembelajaran kan sebenarnya output yang dimintai seperti apa sih begitu. Kita bisa ada beberapa mata pelatihan itu yang eksplisit harus dokumen begitu ya. Tapi kita melihat bagaimana kita bisa mengukur mereka sudah paham itu. Nah, salah satunya adalah mereka diwajibkan mengisi analisis gap kompetensi. Ini kan sudah analisis gap kompetensi ini sudah mengarah ke sertifikasi dia. Jadi dengan kacamata atau dengan kerangka sertifikasi apa sih saya yang kurang gitu. Mereka merefleksikan namanya analisis gap kompetensi, ada formulirnya. Yang kedua, itu ada rencana tindak lanjut sertifikasi. Itu ada formatnya. Kira-kira saya kapan ya bisa ikut sertifikasi. Jadi mereka sudah merencanakan itu gitu. Dengan asumsi bahwa mereka sudah memahami apa yang sudah dijelaskan terkait dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah, itu teman-teman semuanya, master-master semuanya, 11 substansi, 11 mata diklat dari pelatihan diklat calon penyuluh anti korupsi. Yang slide terakhir, ini terkait dengan evaluasi peserta. Jadi teman-teman semuanya, ini ada beberapa kriteria dan bobot dari kurikulum ini ya, Bapak Ibu semuanya, diklat calon penyuluh anti korupsi ini. Pertama, kehadiran peserta. Itu bobotnya 20% dari kelulusan. Lalu ada praktek menyuluh ya. Tadi praktek menyuluh, para fasilitator menilai hasil videonya tadi, praktek menyuluhnya seperti apa dengan berbagai kriteria yang sudah ditentukan, itu bobotnya 30%. Lalu tadi ada dokumen penugasan, ada banyak penugasan dari penugasan sinkronus, dilanjutkan difinalkan dengan asinkronus, difinalkan menjadi pada sinkronus. Dokumen penugasan ini bobotnya 25%. Lalu ada pre-test dan post-test dan soal latihan pada waktu asinkronus itu bobotnya 25%. Nah, berikutnya terkait dengan rekomendasinya, itu kriteria minimalnya 70,01 ya. Jadi kalau kurang dari 70 itu belum lulus. Dengan predikat 90,01 sampai 100 itu sangat memuaskan, 80,01 memuaskan sampai pada kriteria terakhir. Demikian teman-teman semuanya demikian yang dapat saya sampaikan mewakili dari tim kurikulum. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit warna terkait dengan apa sih sebenarnya kurikulum dari CPAK ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.